Manchester United memastikan tempat mereka di semifinal FA Youth Cup dengan kemenangan 3-2 atas Arsenal dalam pertandingan menegangkan yang berlanjut ke perpanjangan waktu. Manchester United unggul lebih dulu pada menit ke-36 di Emirates setelah tendangan keras Jack Fletcher membobol gawang lawan. Namun, Arsenal membalas 6 menit kemudian melalui Louis Copley. The Gunners kemudian memimpin untuk pertama kalinya 11 menit memasuki babak kedua, saat pemain muda berusia 15 tahun Max Dauman mencetak gol dan kemudian mengonversi penalti. Namun, United menolak untuk menyerah dan membalas pada menit ke-84 saat tendangan keras dari bek kanan Jayden Camason mengenai sudut gawang. Perpanjangan waktu diperlukan untuk memisahkan kedua tim, dan pemain pengganti Bendito Mantato muncul dengan gol kelima yang menentukan dalam pertandingan tersebut pada menit ke-99 untuk memastikan tempat United di 4 besar. Manchester United memastikan tempat mereka di semifinal FA Youth Cup dengan kemenangan 3-2 atas Arsenal dalam pertandingan menegangkan yang berlanjut ke perpanjangan waktu. Manchester United unggul lebih dulu pada menit ke-36 di Emirates setelah tendangan keras Jack Fletcher membobol gawang lawan. Namun, Arsenal membalas 6 menit kemudian melalui Louis Copley. The Gunners kemudian memimpin untuk pertama kalinya 11 menit memasuki babak kedua, saat pemain muda berusia 15 tahun Max Dauman mencetak gol dan kemudian mengonversi penalti. Namun, United menolak untuk menyerah dan membalas pada menit ke-84 saat tendangan keras dari bek kanan Jayden Camason mengenai sudut gawang. Perpanjangan waktu diperlukan untuk memisahkan kedua tim, dan pemain pengganti Bendito Mantato muncul dengan gol kelima yang menentukan dalam pertandingan tersebut pada menit ke-99 untuk memastikan tempat United di 4 besar. United akan menjamu Fulham di Old Trafford pada Minggu sore, dengan harapan dapat melaju ke perempat final kompetisi. Sayangnya bagi manajer Ruben Amorim, Setan Merah tampaknya ditakdirkan untuk melanjutkan permainan dengan skuad yang sama, seperti saat United mengalahkan Ipswich 3-2 pada Rabu malam, meskipun kali ini tanpa Patrick Dorgu yang terkena sanksi larangan bertanding. Luke Shaw, Altay Baindir, Mason Mount, Toby Collier, Kobbie Mainoo, atau Jonny Evans diperkirakan tidak akan kembali untuk pertandingan hari Minggu. Sementara itu, Amad Diallo dan Lisandro Martinez tidak akan bermain lagi musim ini. Pemain Argentina itu mungkin akan absen lebih lama lagi setelah mengalami cedera lutut serius. Dengan kiper utama Baindir absen, Andre Onana hampir pasti akan menjadi penjaga gawang utama. Diogo Dalot bisa menggantikan Dorgu yang terkena sanksi larangan bertanding di bek kiri, yang berarti Nosair Mazraoui mungkin akan masuk di kanan. Di tempat lain, tim sebagian besar seperti lawan Ipswich karena kurangnya pilihan yang tersedia. United seharusnya bisa menempatkan 8 atau 9 pemain di bangku cadangan saat melawan Fulham di Piala FA pada hari Minggu. 8 pemain berada di bangku cadangan saat melawan Ipswich Town pada Rabu malam, dengan 2 penjaga gawang menjaga jumlah pemain. Itu tidak ideal tetapi harus dilakukan sampai peruntungan United berubah. Di lini pertahanan, Victor Lindelof dan Aiden Heaven bisa jadi satu-satunya pemain bertahan di bangku cadangan yang menunjukkan masalah yang dialami United pada tahap musim ini. Di lini tengah, Christian Eriksen, Casemiro dan Sekou Kone bisa memberi United beberapa opsi dengan Kone yang membawa semangat ke bangku cadangan. Di posisi penyerang, United punya sedikit opsi dengan pemain yang dipinjamkan dan tidak diganti. Sehingga pemain muda adalah satu-satunya cara klub bisa berkembang di sana. Shido Obi dan Gabriele Biancheri keduanya bisa tersedia,
yang akan menyenangkan bagi mereka yang telah menyaksikan duo itu bersinar di tim muda. Berharap mereka bisa melakukan hal yang sama di tim utama. Kiper Harrison dan Kone ada kemungkinan diturunkan jika MU telah bermain aman. Sementara, Obi tetap paling besar peluang bermain, baik Højlund mencetak gol atau tidak. Obi adalah satu-satunya penyerang pelapis milik Amorim. Ruben Amorim telah mengungkapkan bagaimana pemain sayap Manchester United, Alejandro Garnacho, dihukum setelah ia langsung ke terowongan saat melawan Ipswich Town. MU kembali ke jalur kemenangan pada Rabu malam untuk mengalahkan kandidat degradasi Ipswich Town, bangkit dari ketertinggalan untuk menang 3-2 dengan 10 pemain. Setan Merah masih terpuruk di paruh bawah klasemen Liga Primer, dan kemenangan mereka melawan Ipswich bukan tanpa kesulitan. Garnacho dikorbankan untuk Noussair Mazraoui setelah Patrick Dorgu dikeluarkan, dan pemain sayap itu langsung berjalan ke terowongan setelah keluar lapangan. Sejak itu terungkap bahwa Amorim telah melakukan pembicaraan pribadi dengan bintang United yang marah, yang telah diperintahkan untuk membayar makan malam untuk seluruh tim. Garna mendatangi Amorim di kantornya, menjelaskan ia pergi ke ruang ganti, menonton pertandingan, lalu pulang. Itu bukan masalah, tetapi Amorim mengatakan kepadanya bahwa di Manchester United semuanya adalah masalah. Ruben Amorim berharap salah satu bintang United yang paling cemerlang memiliki kemampuan untuk mengadaptasi permainannya seperti Ryan Giggs untuk memajukan karirnya di Old Trafford. Alejandro Garnacho dipandang sebagai penyerang United yang paling berbakat dan berbahaya, tetapi ia kesulitan beradaptasi dengan gaya bermain Amorim sejak pelatih baru itu mengambil alih pada bulan November. Garnacho menerima teguran disiplin dan dikeluarkan dari lapangan saat menang 2-1 dalam derby di Manchester City tahun lalu. Garnacho baru mencetak 3 gol dan 1 assist dalam 26 penampilan di Liga Primer musim ini. Amorim, yang mempelajari sejarah United, telah meminta Garnacho untuk mengubah permainannya sebagai pemain sayap tradisional agar sesuai dengan gaya 3-4-3 yang diterapkannya. Di akhir karirnya, Giggs membuat perubahan serupa dengan memanfaatkan keterampilannya untuk menjadi kreator lini tengah dan terkadang pemain nomor 10 untuk memperpanjang karirnya dan menawarkan dinamika yang berbeda. Hasilnya, MU punya lini tengah yang super kuat.